Berarti titik potong dengan sumbu X-nya, tadi ini titik potongnya itu negatif 2,0 ya. Berarti absisnya adalah negatif 2. Berarti ininya 3, ininya negatif 2. Masukkan ke rumus ini. Min 3 per negatif 2. Jadi hasilnya 3 per 2 positif ya. Sama ya. Pusing Pak pakai ini. Nah sebenarnya ini hanya bahasa matematikanya mungkin membuat kalian pusing ya. Harus membuat titiknya dulu, terus cari ordinatnya, cari absisnya. Nah mudahnya, bahasa mudahnya adalah begini. Y itu adalah angka yang kepotong oleh garis di sumbu Y. Apa ulangi ya? Y itu angka yang kepotong oleh garis di sumbu Y. Berarti angka berapa? Angka 3. Jadi kita nggak usah membuatkan titiknya terlebih dahulu. X itu angka atau bilangan yang kepotong di sumbu X. Berarti X itu adalah negatif 2. Sudah, berarti Y-nya itu 3, X-nya itu negatif 2. Berarti sama dengan min 3 per negatif 2. Ini dengan ini, negatif dengan negatif jadi positif 3 per 2. Bisa ya? Udah? Jadi lihat angkanya saja. Nah, kita contoh lain, misalkan ada soal yang seperti ini. Ininya misalkan 2, ininya negatif 5 misalkan. Berarti gradiennya M itu negatif, Y-nya berapa? Yang kepotong di sumbu Y itu berapa? Negatif 5, yang kepotong di sumbu X 2. Jadi negatif dengan negatif positif jadi 5 per 2. Udah selesai. Mudah ya? Oke, bisa kita lanjutkan ya. Persamaan garis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persamaan garis. Untuk membuat persamaan garis, rumusnya adalah, ada beberapa rumus ya. Hanya pada kesempatan ini Bapak akan menganjurkan kalian menggunakan rumus ini saja. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Nah, berarti sebelum kalian membuat persamaan garis atau mencari persamaan garis, ada 2 syarat yang harus kalian cari terlebih dahulu. Kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama itu tentukan titik yang dilaluinya. Jadi kalian harus mencari berapa titik yang dilaluinya, berapa koma berapa ya. Oke, yang kedua tentukan gradien garisnya. Jadi kemiringannya berapa garis yang akan dibuat tersebut. Oke. Nah, untuk titik yang dilaluinya kita tandai biasanya dengan tanda X1, Y1 karena ada satu titik ya yang dilaluinya. Oke, gradiennya itu M. Jadi ini diperoleh dari sini, X1 diperoleh dari sini, M ini diperoleh dari sini. Nah, jika ketiga ini sudah diketahui, maka kita tinggal mengoperasikannya saja atau mensubstitusi. Jadi yang 2 ini kita substitusi ke sini, maka akan kita temukan persamaan garisnya. Jadi ini syaratnya. Oke. Nah, selain menggunakan rumus ini, sebenarnya ada satu rumus lagi, yaitu ketika yang diketahui itu 2 titik yang dilaluinya. Oke, nah rumus persamaan garisnya seperti ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi ketika ada soal yang menanyakan, soalnya mungkin seperti ini, persamaan garis yang melalui titik ini dan titik ini adalah, nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Sebaiknya saran Bapak kalian hafalkan kedua rumus ini. Oke? Tetapi kalian utamakan rumus yang ini. Terlebih dahulukan rumus ini. Karena soal yang tipenya melalui 2 titik juga bisa kalian selesaikan dengan menggunakan rumus ini. Caranya, ini syaratnya kan ada 2 ya. Tentukan titik yang dilaluinya. Sudah ada kan titik yang dilaluinya. Dari soalnya sudah diketahui. X1, Y1 nya sudah diperoleh. Berarti tinggal mencari gradien. Nah, ingat, kalian bisa mencari gradien jika ada 2 titik yang dilalui. Menggunakan rumus apa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1.
Jadi titiknya sudah diperoleh, gradiennya bisa dicari, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini selain rumus ini. Oke, jadi utamakan hafalkan rumus ini terlebih dahulu. Oke, bisa kita lanjutkan? Kita bahas beberapa contoh ya. Yang pertama, persamaan garis yang melalui titik 3, -2 dan 0,7 adalah, nah ini berarti kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu rumus yang tadi yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurangi X1. Ini X1 nya, ini Y1 nya, ini X2, ini Y2. Substitusikan ke sini, Y dikurang negatif 2 jadi tambah 2 ya, karena dikurang dengan negatif. 7 dikurang negatif 2 jadi 7 tambah 2, X dikurangi 3, 0 dikurangi 3. Ini X2 nya 0 ya. Sehingga dari sini ini bisa kita jumlahkan, 7 tambah 2 9, ini negatif 3. Jadi Y tambah 2 per 9 sama dengan X dikurangi 3 per negatif 3. Ini kita bisa menggunakan istilah apa? Kali silang ya. Negatif 3 kali Y, negatif 3Y, negatif 3 kali 2, negatif 6. Sama dengan 9 kali X, 9X, 9 kali negatif 3, negatif 27. Jadi negatif 3Y dikurangi 6 sama dengan 9X dikurangi 27. Dari sini yang ada X-nya di ke sebelah kiri kan ya, yang mengandung variabel X-nya ke sebelah kiri, konstantanya ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh negatif 3Y dikurang 9X sama dengan negatif 27 ditambah 6. Ini bisa kita satukan, jadi negatif 3Y dikurangi 9X sama dengan negatif 21. Oke. Ini sebenarnya masih bisa disederhanakan, atau kalian kalikan negatif terlebih dahulu, karena biasanya jika jawabannya itu dalam pilihan ganda ya, jika soalnya dalam pilihan ganda, maka biasanya koefisien dari X-nya itu dibuat positif. Berarti caranya kalian kalikan dengan negatif 1. Oke, apa tuliskannya? Kalikan dengan negatif 1. Sehingga ini dikali negatif 1 jadi 3Y, yang ini jadi 9X jadi 21. Oke. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan, dibagi dengan 3 ya. Ini jadi Y tambah 3X sama dengan 7. Ini sampai sini biasanya. Oke, bisa dipahami? Nah, ini cara yang pertama. Cara yang keduanya, kita bisa mencari gradien terlebih dahulu ya. Titik yang dilaluinya sudah diperoleh, yaitu X1, Y1 nya berapa? Kita akan menggunakan rumus ini ya, Bapak sampaikan terlebih dahulu. Kita akan menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Berarti kita terlebih dahulu harus mencari titik yang dilaluinya dan gradien. Titik yang dilaluinya berapa? Yaitu kita pilih salah satu saja ya. Misalkan yang ini 3, negatif 2. Berarti ini X1, ini Y1. Oke. Kemudian untuk yang kedua kita terlebih dahulu mencari gradien. Gradien itu rumusnya apa? Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Atau kita bisa menggunakan rumus cepatnya yang melalui dua titik ya. Gradien melalui dua titik itu caranya salah satunya diambil lawannya ya. Lawan dari salah satu ini di sini saja ya, di bawah. Berarti lawan dari 3 negatif 3, lawan dari negatif 2 2. Kemudian tambahkan absisnya 2 tambah 7 9 per negatif 3 tambah 0 negatif 3. Jadi ini negatif 3. Oke, jadi gradiennya adalah negatif 3. Gradiennya negatif 3, titiknya sudah kita peroleh, substitusi ke sini. Jadi Y dikurangi Y1 nya negatif 2 dikurang negatif 2 jadi tambah 2 sama dengan gradiennya negatif 3, X dikurang X1 nya 3. Y tambah 2, ini kita gunakan sifat distributif, negatif 3 kali X, negatif 3X, negatif 3 kali negatif 3 plus 9. Dari sini, Y tambah 2 sama dengan, kita pindah ruaskan ya, maaf, negatif 3
X-nya pindah ruas ke kiri, berarti jadi tambah